Pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai proses yang saat ini sedang berlangsung di TKP, tentunya tadi kami dapatkan informasi awal prarekonstruksi, namun kemudian pihak kepolisian memberikan informasi kepada kuasa hukum dari Peggy sebagai tersangka. Ini merupakan proses survei ataupun juga pengecekan. Untuk itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Arianto Sutadi, merupakan penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, Pak Arianto, apakah memang sebelum ada prarekonstruksi perlu dilakukan survei ataupun juga pengecekan TKP seperti yang saat ini sedang berlangsung, Pak Arianto? Ya harus dong Bu, itu prarekonstruksi itu kan untuk mempersiapkan suatu rekonstruksi yang besar ya. Dan kemudian harus dicek dulu bagaimana kondisi yang di mana mau dilakukan suatu prarekonstruksi. Jadi supaya berjalannya lancar dan kemudian tujuan daripada prarekonstruksi itu tercapai gitu. Sebetulnya sih proses itu proses normal-normal saja gitu. Dan ini saya juga surprise ini kok Polda Jabar demikian cepatnya mengadakan prarekonstruksi gitu. Menurut hitungan saya kan baru saja kemarin menangkap ya. Tetapi inilah menunjukkan keseriusan polisi untuk cepat memberikan jawaban pada masyarakat bahwa polisi berusaha melakukan penyidikan ya serius supaya bisa mendapatkan bukti-bukti yang lengkap, dan bukti-bukti itu yang diterima itu supaya benar. Rekonstruksi ini adalah cara untuk ngecek kebenaran daripada keterangan saksi ataupun tersangka dan kesesuaian antara apa yang disampaikan oleh para saksi ataupun tersangka. Baik. Kira-kira itu Bu. Pak Arianto, kami akan konfirmasi lagi. Jadi agenda malam hari ini dilakukan oleh pihak Polda Jabar adalah baru survei ya Pak, belum masuk prarekonstruksi. Ya. Begitu. Nah, tadi salah satu hal yang dikeluhkan oleh pihak kuasa hukum dari Peggy ini adalah mereka tidak diberikan informasi bahwa akan ada survei atau pengecekan ini. Apakah memang tidak harus memberikan informasi mengenai hal ini pada kuasa hukum, Pak? Tidak harus, karena itu kan prarekonstruksi adalah salah satu bagian daripada penyidikan. Penyidikan itu kadang-kadang ada yang tidak harus disampaikan kepada semua orang apabila itu nanti dianggap sebagai mengganggu penyidikan. Jadi semua kalau di dalam KUHP kan cuman kalau diperiksa harus didampingi ya. Tetapi kalau melakukan rekonstruksi harus mendatangkan kuasa hukum dan sebagainya, itu tidak ada ketentuannya itu Bu. Tapi prarekonstruksi itu pasti diharapkan bagaimana supaya lancar sesuai dengan rencana dan tujuan. Penyidik akan menentukan boleh apa enggak kuasa hukum itu ikut di dalam prarekonstruksi atau diberitahu untuk penyelenggaraan itu. Baik, dalam survei ataupun pengecekan pada malam hari ini, selain kemudian pihak Inafis, Polda Jawa Barat, kemudian juga Polres Cirebon, apakah para terpidana ataupun tersangka juga diajak, Pak Arianto? Tergantung dari tujuannya Bu. Jadi rekonstruksi itu kan tidak selalu ya rekonstruksi reka ulang daripada kasus mulai dari pertama sampai terjadi. Belum tentu ya, ada kadang-kadang tujuan-tujuan tertentu, maka yang didatangkan pada saat itu adalah siapa-siapa yang terlibat di dalam itu gitu. Dalam suatu kasus itu kan, kasus saksi kan banyak Ibu ya, tapi ada juga kasus di TKP lah. Seandainya itu prarekonstruksi akan mereka ulang kejadian di TKP, maka pasti yang diajak adalah para saksi, kemudian para pelaku itu untuk didatangkan untuk berperan di situ, sehingga bisa kelihatan dengan jelas apa peran mereka, di mana mereka, apa yang dikerjakan oleh mereka, dalam rangka memberikan kejelasan pada hakim supaya hakim bisa menjadi yakin bahwa apa yang disampaikan dalam berita acara itu betul-betul memang kelihatannya begitulah gitu kira-kira. Jika kemudian para tersangka ataupun juga terpidana tidak didatangkan juga dalam proses ini, bagaimana untuk memeriksa bahwa betul tempat itu adalah merupakan TKP atau tempat kejadian perkara, Pak Arianto? Tentunya penyidik pasti berusaha mendatangkan orang-orang yang ada di situ. Nah kalau sekarang ini kenapa kalau nggak didatangkan, itu kemungkinan ada pertimbangan ya belum perlu didatangkan. Mungkin nanti kalau pada pas prarekonstruksi atau pas rekonstruksi pasti didatangkan ya. Tetapi kalau didatangkan kemudian tidak ada, bisa juga diganti dengan pelaku pengganti. Yang sering terjadi begitu. Tapi yang namanya rekonstruksi itu harus mendatangkan orang-orang yang terlibat di situ. Kalau tidak ya percuma kan gitu ya. Cuman kalau sudah diusahakan untuk datang ternyata tidak ada, ya bisa diganti pelaku pengganti gitu. Kan tidak semuanya pelaku pengganti gitu. Baik, apa yang coba digali, apa yang coba didapatkan sebenarnya dengan diadakannya prarekonstruksi ini lagi, Pak Arianto?
Saya kira ini mencocokkan apakah keterangan yang saksi yang memberatkan si Peggy ini ataupun keterangan si Peggy bahwa dia itu menolak ini apakah ada kesesuaiannya dengan apabila itu diolahkan di TKP itu gitu. Karena kalau keterangan yang mengada-ada itu nanti dia akan kagok itu di dalam melakukan prarekonstruksi akan kelihatan bahwa itu keterangannya nggak betul gitu. Tapi kalau keterangannya benar ya orang walaupun sudah berapa tahun yang lalu pasti ingat. Tapi kalau cuma cerita-cerita itu belum tentu sama gitu. Apalagi suatu konspirasi ya nanti kamu ngaku gini ya kamu ngaku gini di dalam rekonstruksi akan kelihatan sekali itu di situ kebenaran daripada keterangan itu. Jadi intinya prarekonstruksi atau rekonstruksi ini untuk menyaring ya Bu ya informasi yang benar-benar itu nanti akan dimasukkan dalam BAP. Informasi yang tidak bersesuaian pasti nggak akan dipakai. Baik. Ini adalah dalam rangka untuk meyakinkan hakim gitu. Ya, Pak Arianto Susradi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan informasi kepada kami mengenai proses yang dijalankan oleh pihak kepolisian pada malam hari ini. Selamat malam Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.